Konsep tradisional yang menempatkan pimpinan perusahaan di puncak hierarki sudah dianggap ketinggalan zaman. Model bisnis modern yang sukses justru membalikkan piramida ini, menempatkan pelanggan di posisi tertinggi. Setiap level dalam organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan lini depan, memiliki peran penting dalam melayani dan memuaskan pelanggan. Dengan munculnya teknologi digital, ekspektasi pelanggan semakin tinggi. Mereka tidak hanya menginginkan produk atau layanan yang berkualitas, tetapi juga pengalaman pelanggan yang personal dan responsif. Contoh kasus Office Depot menunjukkan bahwa dengan fokus pada pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan pendapatan dan loyalitas pelanggan secara signifikan. Kesuksesan bisnis saat ini sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggannya. Poin-poin utamanya adalah pergeseran paradigma dari model tradisional ke model yang berpusat pada pelanggan. Pelanggan juga memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan, pemberi umpan balik, dan pengambil keputusan. Setiap level di organisasi memiliki peran dalam melayani dan memuaskan pelanggan. Teknologi juga memiliki pengaruh dalam membentuk ekspektasi pelanggan dan memberikan peluang baru bagi bisnis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pentingnya menempatkan pelanggan sebagai pusat dari segala aktivitas bisnis. Konsep tradisional yang menempatkan pimpinan perusahaan di puncak hierarki sudah dianggap ketinggalan zaman. Model bisnis modern yang sukses justru membalikkan piramida ini, menempatkan pelanggan di posisi tertinggi. Setiap level dalam organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan lini depan, memiliki peran penting dalam melayani dan memuaskan pelanggan. Dengan munculnya teknologi digital, ekspektasi pelanggan semakin tinggi. Mereka tidak hanya menginginkan produk atau layanan yang berkualitas, tetapi juga pengalaman pelanggan yang personal dan responsif. Contoh kasus Office Depot menunjukkan bahwa dengan fokus pada pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan pendapatan dan loyalitas pelanggan secara signifikan. Intinya, kesuksesan bisnis saat ini sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggannya. Pelanggan cerdas adalah konsumen modern yang tidak hanya tergiur oleh harga murah. Mereka adalah individu yang kritis dan bijaksana dalam mengambil keputusan pembelian. Mereka memahami bahwa nilai sebenarnya dari sebuah produk atau jasa tidak hanya terletak pada harganya, tetapi juga pada manfaat yang bisa mereka dapatkan. Manfaat bisa berupa fitur-fitur menarik seperti pelanggan cerdas tertarik pada produk atau jasa yang memiliki fitur-fitur unik dan inovatif yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, adanya mereka menghargai produk yang tahan lama, performanya baik, dan memenuhi standar kualitas yang tinggi, atau bahkan perasaan puas saat menggunakan produk. Biaya tidak hanya soal harga, tapi juga waktu dan tenaga yang dihabiskan untuk mendapatkan produk tersebut. Untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, perusahaan harus terus meningkatkan nilai yang ditawarkan. Caranya bisa dengan meningkatkan kualitas produk, memperbaiki layanan pelanggan, atau membangun merek yang kuat. Selain itu, perusahaan juga bisa menurunkan harga atau mempermudah proses pembelian. Mengapa nilai pelanggan penting? Karena pelanggan yang merasa mendapatkan nilai yang tinggi akan lebih setia, mereka akan terus membeli produk atau jasa dari perusahaan tersebut. Merekomendasikan ke orang lain, mereka akan merekomendasikan produk atau jasa tersebut ke teman dan keluarga. Membantu perusahaan tumbuh, pelanggan yang puas akan mendorong pertumbuhan bisnis. Kesimpulannya, fokus pada pelanggan dan memberikan nilai terbaik adalah kunci sukses bagi setiap bisnis. Dengan memahami kebutuhan pelanggan dan terus berinovasi, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dan jangka panjang dengan pelanggan. Secara umum, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil suatu produk atau layanan. Penilaian pelanggan terhadap kinerja produk atau layanan bergantung pada banyak faktor, termasuk jenis hubungan loyalitas yang dimiliki pelanggan dengan merek.
Konsumen seringkali membentuk persepsi yang lebih baik terhadap suatu produk dengan merek yang sudah mereka sukai. Meningkatkan kepuasan pelanggan dapat menurunkan harga atau meningkatkan layanan yang nantinya mengakibatkan laba yang lebih rendah. Perusahaan mungkin dapat meningkatkan profitabilitasnya dengan cara selain meningkatkan kepuasan, misalnya dengan meningkatkan proses manufaktur atau berinvestasi lebih banyak dalam research and development. Lalu, bagaimana pembeli membentuk ekspektasi mereka? Ekspektasi dihasilkan dari pengalaman pembelian sebelumnya, saran teman dan rekan, informasi dan wacana publik, serta informasi dan janji pemasar dan pesaing. Jika perusahaan menaikkan ekspektasi terlalu tinggi, pembeli kemungkinan akan kecewa. Jika menetapkan ekspektasi terlalu rendah, perusahaan tidak akan menarik cukup banyak pembeli, meskipun akan memuaskan mereka yang membeli. Monitoring satisfaction. Pelanggan yang sangat puas umumnya tetap setia lebih lama, membeli lebih banyak saat perusahaan memperkenalkan produk baru dan yang ditingkatkan. Mereka dapat berbicara positif kepada orang lain tentang perusahaan dan produknya. Mereka kurang memperhatikan merek pesaing dan kurang peka terhadap harga. Perusahaan perlu menyadari bahwa pelanggan mendefinisikan kinerja yang baik secara berbeda. Pengiriman yang baik dapat berarti pengiriman lebih awal, pengiriman tepat waktu, atau kelengkapan pesanan. Dan dua pelanggan dapat melaporkan penilaian sangat puas karena alasan yang berbeda. Yang satu mungkin mudah merasa puas hampir sepanjang waktu, dan yang lain mungkin sulit untuk merasa puas tetapi senang saat berhasil mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Semakin tinggi peringkat merek perusahaan oleh konsumen dalam hal kepuasan dan loyalitas, semakin besar kemungkinan pelanggan akan membelanjakan uangnya untuk merek tersebut. Teknik pengukuran survei berkala dapat melacak kepuasan pelanggan secara keseluruhan, secara langsung dan mengajukan pertanyaan tambahan untuk mengukur niat pembelian ulang, kemungkinan atau kemauan untuk merekomendasikan perusahaan dan merek kepada orang lain, dan persepsi atribut atau manfaat tertentu yang mungkin terkait dengan kepuasan pelanggan. Perusahaan juga perlu memantau kinerja pesaing mereka. Mereka dapat memantau tingkat kehilangan pelanggan dan menghubungi mereka yang telah berhenti membeli atau yang telah beralih ke pemasok lain untuk mencari tahu alasannya. Manajer sendiri dapat memasuki situasi penjualan perusahaan dan pesaing di mana mereka tidak dikenal dan mengalami sendiri perlakuan yang mereka terima. Atau mereka dapat menelpon perusahaan mereka sendiri dengan pertanyaan dan keluhan untuk melihat bagaimana karyawan mereka menangani keluhan tersebut. Pengaruh kepuasan pelanggan bagi perusahaan yang berpusat pada pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan tujuan sekaligus alat pemasaran. Perusahaan perlu secara khusus memperhatikan tingkat kepuasan pelanggan mereka saat ini karena internet memungkinkan konsumen untuk dengan cepat menyebarkan kabar baik dan buruk dari mulut ke mulut ke seluruh dunia. Product and Service Quality. Berbagai ahli telah mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian untuk penggunaan, kesesuaian dengan persyaratan, dan kebebasan dari variasi. Sedangkan definisi kualitas menurut American Society for Quality, kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik suatu produk atau layanan yang mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Perusahaan yang memenuhi sebagian besar kebutuhan pelanggannya hampir sepanjang waktu disebut perusahaan berkualitas tinggi. Dampak kualitas produk dan layanan, kepuasan pelanggan dan profitabilitas perusahaan saling terikat erat. Tingkat kualitas yang lebih tinggi menghasilkan tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, yang mendukung harga yang lebih tinggi dan seringkali biaya yang lebih rendah. Pemasaran memainkan peran yang sangat penting dalam membantu perusahaan mengidentifikasi dan memberikan barang dan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan sasaran. Berikut adalah peran pemasar dalam perusahaan. Yang pertama, mereka mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan pelanggan dengan benar. Yang kedua, mereka mengkomunikasikan harapan pelanggan dengan tepat kepada desainer produk. Yang ketiga, mereka memastikan pesanan pelanggan dipenuhi dengan benar dan tepat waktu. Yang keempat, mereka memeriksa apakah pelanggan telah menerima instruksi, pelatihan, dan bantuan teknis yang tepat dalam penggunaan produk. Yang kelima, mereka tetap berhubungan dengan pelanggan setelah penjualan untuk memastikan mereka merasa puas dan tetap puas. Yang keenam, mereka mengumpulkan ide pelanggan untuk perbaikan produk dan layanan dan menyampaikan ke departemen yang sesuai. Maximizing Customer Lifetime Value, apa itu? Pada akhirnya, pemasaran adalah seni menarik dan mempertahankan pelanggan yang menguntungkan. Namun, setiap perusahaan merugi dari sebagian pelanggannya. Aturan 80-20 yang terkenal menyatakan bahwa 80% atau lebih laba perusahaan berasal dari 20% pelanggan teratas. Beberapa kasus mungkin lebih ekstrim,
20% pelanggan yang paling menguntungkan, berdasarkan per kapita, dapat menyumbang sebanyak 150 hingga 300% dari profitabilitas. Di sisi lain, 10 hingga 20% yang paling tidak menguntungkan sebenarnya dapat mengurangi laba antara 50 dan 200% per akun, dengan 60 hingga 70% di tengah mencapai titik impas. Implikasinya adalah bahwa perusahaan dapat meningkatkan labanya dengan memecat pelanggan terburuknya. Perusahaan perlu memerhatikan return on customer, ROC, dan seberapa efisien mereka menciptakan nilai dari pelanggan dan prospek yang tersedia. Tidak selalu pelanggan terbesar perusahaan yang menuntut layanan yang cukup besar dan diskon besar atau yang menghasilkan laba paling besar. Pelanggan terkecil membayar harga penuh dan menerima layanan minimal, tetapi biaya bertransaksi dengan mereka dapat mengurangi keuntungan mereka. Pelanggan menengah yang menerima layanan baik dan membayar harga hampir penuh sering kali paling menguntungkan. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai customer benefits. Pelanggan yang menguntungkan adalah orang, rumah tangga, atau perusahaan yang dari waktu ke waktu menghasilkan aliran pendapatan yang melebihi jumlah yang dapat diterima dari aliran biaya perusahaan untuk menarik, menjual, dan melayani pelanggan tersebut. Perhatikan bahwa penekanannya adalah pada aliran pendapatan dan biaya seumur hidup, bukan laba dari transaksi tertentu. Pemasar dapat menilai keuntungan pelanggan secara individual, berdasarkan segmen pasar, atau saluran. Banyak perusahaan mengukur kepuasan pelanggan, tetapi sedikit yang mengukur keuntungan pelanggan secara individual. Bank mengklaim ini adalah tugas yang sulit karena setiap pelanggan menggunakan layanan perbankan yang berbeda dan transaksi dicatat di departemen yang berbeda. Namun, jumlah pelanggan yang tidak menguntungkan dalam basis data pelanggan mereka telah mengejutkan bank yang telah berhasil menghubungkan transaksi pelanggan. Beberapa melaporkan kehilangan uang pada lebih dari 45% pelanggan retail mereka. Analisis keuntungan pelanggan. Jenis analisis keuntungan yang berguna ditunjukkan pada gambar 53. Pelanggan disusun di sepanjang kolom dan produk di sepanjang baris. Setiap sel berisi simbol yang mewakili keuntungan dari penjualan produk tersebut kepada pelanggan tersebut. Pelanggan 1 sangat menguntungkan, ia membeli 2 produk yang menghasilkan keuntungan, P1 dan P2. Pelanggan 2 menghasilkan keuntungan campuran, ia membeli 1 produk yang menguntungkan, P1, dan 1 produk yang tidak menguntungkan, P3. Pelanggan 3 adalah pelanggan yang merugi karena ia membeli 1 produk yang menguntungkan, P1, dan 2 produk yang tidak menguntungkan, P3 dan P4. Apa yang dapat dilakukan perusahaan terhadap pelanggan 2 dan 3? 1. Perusahaan dapat menaikkan harga produknya yang kurang menguntungkan atau menghilangkannya, atau 2. Perusahaan dapat mencoba menjual produknya yang menghasilkan keuntungan kepada pelanggan 2 dan 3. Pelanggan yang tidak menguntungkan yang membelot seharusnya tidak menjadi perhatian perusahaan. Bahkan, perusahaan harus mendorong mereka untuk beralih ke pesaing. Analisis keuntungan pelanggan, CPA, paling baik dilakukan dengan alat teknik akuntansi yang disebut Activity Based Costing, ABC. Akuntansi ABC mencoba mengidentifikasi biaya real yang terkait dengan melayani setiap pelanggan, biaya produk dan layanan berdasarkan sumber daya yang mereka konsumsi. Perusahaan memperkirakan semua pendapatan yang berasal dari pelanggan, dikurangi semua biaya. Dengan ABC, biaya dalam lingkungan bisnis ke bisnis harus mencakup biaya tidak hanya untuk membuat dan mendistribusikan produk dan layanan, tetapi juga untuk menerima panggilan telepon dari pelanggan, bepergian untuk mengunjungi pelanggan, membayar hiburan dan hadiah, semua sumber daya perusahaan yang digunakan untuk melayani pelanggan tersebut. ABC juga mengalokasikan biaya tidak langsung seperti biaya klerikal, biaya kantor, perlengkapan, dan sebagainya, ke aktivitas yang menggunakannya, daripada dalam proporsi tertentu dengan biaya langsung. Baik biaya variabel maupun biaya overhead dibebankan kembali ke setiap pelanggan. Mengukur nilai seumur hidup pelanggan.
Kasus untuk memaksimalkan keuntungan pelanggan jangka panjang tertuang dalam konsep nilai seumur hidup pelanggan. Nilai seumur hidup pelanggan, CLV, menggambarkan nilai bersih sekarang dari aliran keuntungan masa depan yang diharapkan selama pembelian seumur hidup pelanggan. Perusahaan harus mengurangi dari pendapatan yang diharapkan dengan biaya yang diharapkan untuk menarik, menjual, dan melayani akun pelanggan tersebut, dengan menerapkan tingkat diskonto yang sesuai, misalnya, antara 10 dan 20%, tergantung pada biaya modal dan sikap terhadap risiko. Perhitungan nilai seumur hidup untuk suatu produk atau layanan dapat mencapai puluhan ribu dolar atau bahkan mencapai 6 angka. Banyak metode yang ada untuk mengukur CLV. Memo pemasaran, menghitung nilai seumur hidup pelanggan, mengilustrasikan salah satunya. Perhitungan CLV menyediakan kerangka kuantitatif formal untuk merencanakan investasi pelanggan dan membantu pemasar mengadopsi perspektif jangka panjang. Namun, satu tantangan adalah untuk mendapatkan estimasi biaya dan pendapatan yang andal. Pemasar yang menggunakan konsep CLV juga harus memperhitungkan aktivitas pemasaran jangka pendek yang membangun merek yang membantu meningkatkan loyalitas pelanggan. Dinamika retensi pada gambar 54 menunjukkan langkah-langkah utama dalam menarik dan mempertahankan pelanggan, yang dibayangkan dalam bentuk corong. Corong pemasaran mengidentifikasi persentase target pasar potensial pada setiap tahap dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menghitung rasio konversi, corong memungkinkan pemasar untuk mengidentifikasi setiap tahap hambatan dalam membangun waralaba pelanggan loyal. Corong tersebut juga menekankan betapa pentingnya tidak hanya menarik pelanggan baru, tetapi juga mempertahankan dan mengembangkan pelanggan yang sudah ada. Perusahaan yang ingin membentuk hubungan yang kuat dan erat dengan pelanggan harus memperhatikan beberapa pertimbangan khusus. 3 aktivitas pemasaran yang dapat meningkatkan loyalitas dan retensi. 1. Berinteraksi erat dengan pelanggan. Menghubungkan pelanggan, klien, pasien, dan orang lain secara langsung dengan karyawan perusahaan sangat memotivasi dan informatif. 2. Mengembangkan program loyalitas. Program frekuensi, FP, dirancang untuk memberi penghargaan kepada pelanggan yang sering membeli dan dalam jumlah besar. 3. Ciptakan hubungan kelembagaan. Perusahaan dapat memasok pelanggan bisnis dengan peralatan khusus atau tautan komputer yang membantu mereka mengelola pesanan, penggajian, dan inventaris. Brand communities. Komunitas merek adalah komunitas khusus konsumen dan karyawan yang identifikasi dan aktivitasnya berfokus pada merek. 3 karakteristik mengidentifikasi komunitas merek yakni 1. Kesadaran akan keberagaman atau rasa keterhubungan yang dirasakan dengan merek, perusahaan, produk, atau anggota komunitas lainnya. 2. Ritual, cerita, dan tradisi bersama yang membantu menyampaikan makna komunitas. 3. Tanggung jawab atau tugas moral bersama terhadap komunitas secara keseluruhan dan anggota komunitas individu. Types brand communities. Terdapat 2 jenis komunitas merek yakni Yang pertama, organically from brand users. Pemasaran secara organik adalah suatu grup atau komunitas yang dibentuk oleh konsumen tanpa campur tangan brand. Seperti klub pengendara Atlanta MGB dan grup diskusi daring Porsche Rennlist. Yang kedua, company-sponsored and facilitated. Komunitas yang dibuat oleh pemilik brand untuk konsumennya. Seperti Club Green Kids, klub penggemar anak-anak resmi Boston Celtics, dan Harley Owners Group, HOG. Maximizing the benefits of brand communities. Komunitas merek yang kuat menghasilkan basis pelanggan yang lebih loyal dan berkomitmen. Komunitas merek dapat menjadi sumber inspirasi dan umpan balik yang konstan untuk perbaikan atau inovasi produk. Terdapat 12 praktik penciptaan nilai yang dibagi menjadi 4 kategori yakni social networking, welcoming, empathizing, governing, impression management, evangelizing, justifying, community engagement, staking, milestoning, badging, documenting, brand use, grooming, customizing, commoditizing. Cara membuat komunitas daring lebih efektif di antara lain. 1. Meningkatkan ketepatan waktu informasi yang dipertukarkan. Tetapkan waktu yang ditentukan untuk diskusi topik, berikan penghargaan untuk respons yang tepat waktu dan bermanfaat, tingkatkan titik akses ke komunitas. 2.
meningkatkan relevansi informasi yang diposting. Pertahankan fokus pada topik, bagi forum ke dalam beberapa kategori, dorong pengguna untuk memilih minat terlebih dahulu. 3. Perluas percakapan. Permudah pengguna untuk mengekspresikan diri, jangan tetapkan batasan panjang respons, izinkan pengguna mengevaluasi relevansi posting. 4. Tingkatkan frekuensi informasi yang dipertukarkan. Luncurkan kontes, gunakan alat jejaring sosial yang familiar, ciptakan peluang khusus bagi pengunjung, menghargai anggota yang membantu. Win back. Strategi yang mana dirancang untuk menarik kembali pelanggan yang pernah berinteraksi. Seringkali lebih mudah untuk menarik kembali mantan pelanggan, karena perusahaan mengetahui nama dan riwayat mereka, daripada mencari yang baru. Exit interviews dan survei pelanggan yang hilang dapat mengungkap sumber ketidakpuasan dan membantu memenangkan kembali hanya mereka yang memiliki potensi keuntungan yang kuat.